Haleluya. Yang bersuka cita mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Yes. Mari bersama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ya terasa kita sudah memasuki hampir di akhir tahun. Kita dimasuki di bulan November. Sepanjang bulan ini kita berjalan dengan berbagai hal, tapi kita percaya banyak sekali penyertaan Tuhan yang memberikan kita kesukaan. Dan kita tahu persis Tuhan memberikan janjinya seperti fajar di pagi hari, tidak pernah terlambat dan selalu menyinari hidup kita. Amin. Kita buka hati kita undang Tuhan dalam ibadah kita kali ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji Tuhan seperti fajar pagi hari, tidak pernah terlambat Bapak Ibu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Jemaat Tuhan saja dengan sungguh-sungguh berkata, janjimu fajar pagi hari, lebih sungguh. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Sekali lagi, jemaat Tuhan lebih sungguh lagi.
Janjimu seperti fajar. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri.
Tuhan kami menyembah-Mu, Tuhan kami membuka hati kami, Tuhan, hati dan pikiran kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami berserah sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu yang kuat Tuhan. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Kalau betul-betul luar biasa, coba dulu kasih senyum yang paling luar biasa ke kiri kanan Bapak Ibu. Kasih salam, selamat hari Minggu. Semua ini menggirangkan hati kita, betul ya? Amin. Shalom Mbak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita berdiri Bapak Ibu. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ya cuma Tuhan saja, lebih bersemangat. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Sekali lagi lebih semangat ya. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, si Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya.
Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Oh giranglah. Oh giranglah. Ya. Oh giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh girang. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh dia girangkanku. Oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Buat Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita persiapkan persembahan kita. Yang bertugas bisa ke depan. Bapak baik, Bapak yang terkasih, puji Tuhan, kami bisa ada saat ini sebagaimana kami ada. Kami akan memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Kami memberi Tuhan dari hati kami untuk kemuliaan namamu, di dalam nama anak Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita memberi dengan sukacita. Bila topan kas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya pasti kau lega, nyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kemuliaan buat Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Ada banyak berkat Tuhan yang gak bisa kita hitung. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Alkitab ada cerita tentang Abraham, Bapak Ibu. Abraham, bapak orang beriman katanya. Dia punya kesenangan tentunya, tapi dia lebih menyenangkan hati Tuhan ketika Tuhan minta anaknya, anak yang dia sayang namanya Ishak, dia berikan. Saatnya kita juga menghitung berapa banyak kesenangan yang diberikan Tuhan buat kita. Saatnya juga kita harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita tahu persis bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Amin.
Amin. Ku mau menyenangkan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati Ini dari hati kami Tuhan. jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kalau kita refleksi hidup kita, ada banyak sekali hal-hal yang menyenangkan hati kita, yang Tuhan buat kita. Tapi Tuhan juga mau dia disenangkan. Kalau kita berjalan dalam ketakutan, dia nggak senang. Kalau kita berjalan dengan dia, dengan iman kita, dia pasti suka. Dia suka cita, meski dalam lembah kelam, dia menyertai kita. Amin. Saya ajak Bapak Ibu, saudara sekalian bangkit berdiri. Kita sama-sama nyatakan, menyenangkan-Mu. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Ini doa kami Tuhan, ini kami. Ayo Tuhan bisa menyenangkan. menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sama menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Yes, kami mau angkat tangan kami Tuhan, tanda kami mau belajar menyukakan hati-Mu di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan dalam hidup kami. Kami mau menyenangkan-Mu, oh, hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari beri kemuliaan
Tuhan. Mari rohani yang lawat buat setiap kami. Persiapkan kami Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu. Oh, jamah kami Tuhan, lawat kami, penuhkan kami Tuhan. Biar mulut kami berkata Tuhan baik, wajah kami memandang kemuliaan-Mu. Oh, segalanya Tuhan, kami memuji-Mu. Mari Tuhan yang lawat kami, Tuhan jamah kami, penuhkan kami Tuhan dengan urapan-Mu. Mengalirlah, mengalirlah Tuhan, mengalirlah Tuhan, mengalirlah Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, bukan tanda kami menyerah dengan keadaan. Bukan kami hanya berserah kepada Tuhan, tapi kami belajar bersama-sama Tuhan untuk boleh menikmati setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Mungkin hari ini kami hilang arah, mungkin hari ini kami tidak semangat, dan kami rasanya menyerah dengan keadaan. Tapi kiranya Tuhan izinkan bahwa setiap kami itu kami mendengar akan firman-Mu, untuk membawa kami Tuhan ke satu rencana yang besar yang Tuhan boleh kerjakan buat setiap kami. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, bahkan kegagalan dalam hidup kami, tapi rancangan yang dahsyat yang Tuhan boleh jadikan kami Tuhan. Bahkan firman-Mu boleh berkata, Kau akan jadikan kami kepala bukan ekor. Dan kami percaya Tuhan, kami akan naik level dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang boleh jamah bahwa setiap kami, mungkin kami sebagai kepala keluarga, kami sebagai ibu rumah tangga, mungkin kami sebagai anak-anak, kami gak tahu apa yang kami harus kerjakan. Tapi firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami pagi hari ini untuk kami boleh naik level dalam hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh lawat, Tuhan boleh jamah, supaya firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan bukan hanya firman yang biasa, tapi firman yang luar biasa Tuhan, untuk yang membawa kami kepada arah yang benar. Kiranya Tuhan yang boleh jamah, Tuhan boleh lawat dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita berikan aplaus tepuk tangan buat pelayan Tuhan yang sudah melayani luar biasa, baik worship leader, singer, bahkan pemain musik. Bapak Ibu yang saya kasihi, puji Tuhan pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita nggak ada di tempat lain Bapak Ibu. Bilang sama kanan kirimu, kamu hebat. Yes, Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita melihat orang hebat, itu adalah orang yang memiliki, ya, salah satunya apa yang dia pakai saudara, apa yang dia kenakan, itu bahkan dalam status sosial itu dia sebagai orang yang hebat saudara. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih, kalau saya melihat bahwa orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menyelesaikan dari setiap masalah dalam hidupnya. Dia berkata, katakan amin saudara. Bilang sama kanan kirimu, masalahmu bukan masalahku, ya kan? Tapi masalahmu itu kita selesaikan saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita belajar sama-sama saudara, bahwa kita belajar bagaimana kita ini memiliki sikap yang pantang menyerah saudara. Kadang dalam kehidupan kita saudara, kita ini mudah menyerah. Ada di antara kita yang mudah menyerah saudara, ya kan? Mungkin zamannya kita pacaran pada saat itu saudara, kita anggap bahwa hujan, ya kan, banjir itu tidak ada halang rintangan saudara. Karena apa? Karena kita pingin untuk ketemu dengan orang yang kita kasihi, betul?
Coba lihat kanan kirinya Bapak Ibu. Dia masih sekarang seperti dulu atau sudah mulai pudar saudara. Tapi Bapak Ibu mari kembali lagi bahwa ternyata ada satu fase di mana dalam kehidupan kita tidak boleh menyerah saudara. Kita harus melangkah dalam kehidupan kita, baik apapun itu yang terjadi dalam hidupmu saudara. Jangan sampai itu menjadi satu halangan atau bahkan Goliat yang besar yang seakan-akan membuat kita ini mundur saudara. Tapi mari belajar sama-sama. Masalah apapun ya tentu berbeda dengan masalah orang lain saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, mari kita belajar melihat masalah itu dengan apa? Hal yang baik. Yang diberkati katakan amin. Amin saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, dalam beberapa minggu yang lalu, saya bersama dengan perwakilan beberapa komisi saudara, saya mengikuti kelas CLC, dan pada pagi saya berangkat bersama-sama dengan janjian, dan memang saya harus melewatin tol Cawang saudara. Dan di tengah perjalanan saya memang kurang fokus karena saya harus ambil handphone. Ternyata terjadi sebuah insiden saudara. Ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang saya kasihi, saya turun dan saya minta maaf dan saya bilang bahwa saya harus bertanggung jawab saudara. Dan hal yang luar biasa, kita kehilangan saudara, kehilangan arah karena yang mobil di depan saya itu mungkin sudah beda jalur dan saya harus jalur yang lain. Dan saya beranggap pasti dia akan menemukan saya saudara. Dalam hati saya, betul Bapak Ibu yang saya kasih, orang itu nge-DM dan orang itu juga invite Facebook saya. Dan dia sampaikan, Pak Pendeta Setiawan, ini saya dengan mobil Wuling sekian-sekian saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, hal yang saya mau sampaikan, apapun itu bisa terjadi saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan, jangan sampai masalah itu menghancurkan sukacita kita dalam sehari, saudara. Tetapi kadang dalam kehidupan kita menganggap bahwa apa? Setiap masalah itu yang akan memperberat langkah kita untuk kita ini menyelesaikan setiap tugas yang harus kita kerjakan, saudara. Dan ketika Bapak Ibu pun berdiri di tempat ini, mungkin saudara ada pergumulan, ada masalah, atau mungkin ada pergumulan yang hari ini mungkin Bapak Ibu belum bisa tentukan. Kapan masalah itu akan selesai? Kapan saya harus mengerjakan pekerjaan kantormu ataupun apa yang harus kau kerjakan? Seakan-akan begitu besar masalah itu saudara, sehingga kita ini mudah menjadi orang yang apa? Berserah. Tapi yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, mari kita belajar pagi hari ini untuk tidak menyerah saudara. Kita boleh buka dalam Alkitab kita saudara. Di dalam Yosua pasal 14. Bapak Ibu yang boleh buka Alkitab, boleh buka Alkitab, saya sediakan. Mungkin mohon maaf kalau tulisannya kecil. Mungkin bagi seusia saya perlu pakai kacamata. Tapi Bapak Ibu, mari kita boleh baca bersama-sama. Di dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 15 kita baca secara bersama-sama saudara supaya kita semakin diberkati Tuhan. Yang siap, yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita baca dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 15. 1, 2, 3. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku sudah pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahmu dan sepenuh hati. 10. Jadi sekarang sesungguhnya
Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada hal yang menarik. Di mana apa? Ada satu rencana Tuhan yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan Kaleb, saudara. Siapa Kaleb itu? Dia adalah anak muda yang biasa. Tetapi Musa pada saat itu melihat bahwa dia adalah orang yang bisa menyelesaikan masalahnya, saudara. Karena Musa tahu bahwa dia adalah orang yang sudah tua. Dia harus melakukan Melakukan misi yang luar biasa untuk membawa bangsa Israel untuk keluar, bahkan di padang gurun itu begitu lama, saudara. Selama 40 tahun lamanya. Yosua dan Kaleb pada saat itu dipilih di antara 12 pengintai, saudara. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Hanya 2 orang saja yang bisa memberikan satu pernyataan yang positif. Karena Kaleb yang sampaikan bahwa aku mengatakan yang sesungguh-sungguhnya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, yang 10 orang pengintai ini disampaikan bahwa jangan masuk ke sana. Karena di sana adalah orang-orang keturunan enak, orang-orang yang gagah perkasa, bahkan mati kita seperti belalang, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, hal yang dilakukan oleh Kaleb, dia tidak melihat bahwa itu sebagai masalah yang besar, saudara. Tetapi Kaleb pulang menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kita akan masuk ke sana. Kita akan menerobos kota Hebron. Dan kita akan masuk ke sana. Dan kita akan bersama-sama untuk menduduki kota itu, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi. Kadang diantara dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita ini memiliki satu visi ataupun misi yang besar. Mungkin kadang teman kita, saudara kita mungkin berkata nih, jangan. Kenapa? Ini masalah yang sulit. Begitu Bapak Ibu. Ada di antara kita. Mungkin kita ada berkata ini, ayo kita buka toko, jangan. Begitu Bapak Ibu. Karena ini masalah yang sulit. Bapak Ibu dengar, kadang ada suara yang negatif yang akan masuk ke dalam pikiran kita, saudara. Tapi dengar baik, 12 orang pengintai, saudara, 10 dia sampaikan hal yang negatif, tetapi 2 dia melakukan hal yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara. Apa yang dia bawa kepada Musa? Kita akan masuk kepada tanah yang janjikan Tuhan, saudara. Yang 10 dia ngomongin negatif, saudara. Bapak Ibu pernah? Oh nggak pernah ya, di tempat ini nggak ada yang ngomongin negatif ya. Bilang sama kanan kirimu, saya nggak pernah ngomongin orang, ya kan? Ada Bapak Ibu nggak ada di sini. Dahsyat pokoknya di tempat ini, luar biasa, ya kan? Mungkin di luar sana Bapak Ibu yang saya kasih bilang, dia itu ya kan? Selalu ngomongin hal yang negatif, saudara. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi, bayangkan kalau kita ini berkumpul dengan 5 atau 10 orang yang ngomong negatif, saudara. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita akan jadi negatif atau positif, saudara. Tapi kebanyakan akan menjadi hal yang negatif, saudara. Bayangkan Bapak Ibu, 10 orang ngomongin hal yang tidak baik. Hal yang negatif, saudara. Bayangin. Kalau kita di satu mobil, saudara, itu ngomongin hal yang negatif. Saya percaya yang satu itu pun juga akan ngomongin hal yang negatif, saudara. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita ini suka Suka mendengar hal-hal yang negatif, saudara. Betul, saudara? Kenapa Bapak Ibu? Karena hari-hari ini tren sinetron yang ada di Indonesia itu selalu ngomongin hal-hal yang negatif, saudara. Bahkan tren media yang ada sekarang ngomongin hal yang negatif, saudara. Jadi kalau kita ini ketemu dengan orang yang negatif, saudara, akan jadi negatif juga kita. Bilang sama kanan kirimu, kamu jangan negatif. Ya kan? Jadi orang yang positif begitu. Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita belajar bersama pagi hari ini. Kaleb itu menjadi teladan, saudara. Kaleb itu menjadi teladan buat orang percaya. Bayangkan Bapak Ibu yang saya kasihi, anak muda
yang umur 40 tahun tapi Tuhan percayakan untuk melangkah dengan kuasa Tuhan, itu nggak mudah. Karena saya percaya Bapak Ibu yang saya kasih, orang-orang tua itu pasti susah untuk apa? Diatur. Saya tidak menyindir Bapak Ibu loh saudara. Tapi ini adalah Alkitab menjelaskan itu. Disampaikan bahwa aku nggak bisa memimpin bangsa yang begitu banyak. Tetapi aku harus melangkah ketika Tuhan berikan itu kepada saya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, meskipun dia memiliki apa? Memiliki kapasitas untuk memimpin. Tetapi dia tetap meminta hikmat yang berasal dari Tuhan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, sikap pantang menyerah itu penting buat orang percaya. Karena membantu kita untuk mengatasi rintangan dan membantu kita untuk menjadi pribadi yang kuat, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita ini harus struggle, saudara. Bisa menyelesaikan masalah keadaan apapun. Kita ini sebenarnya dilatih Tuhan untuk tetap kuat, saudara. Bayangin Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau hari ini kita bisa sampai menyelesaikan sampai di ujung akhir tahun 2025, itu bukan karena hebat dan kuatnya kita, saudara. Jadi berkati katakan amin. Mungkin punya pergumulan, yes punya pergumulan Pak. Punya masalah, yes punya masalah. Tapi kalau kita sampai di tahun 2025, saudara, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, kata pantang menyerah dalam teks bahasa aslinya memiliki arti tidak mudah putus asa, saudara. Bapak Ibu pernah lihat orang yang putus asa? Mukanya beda nggak Bapak Ibu? Beda pastinya. Coba lihat kanan kiri. Saya harap sih nggak ada yang nggak putus asa, saudara. Tapi adalah orang yang semangat, Pak. Sebelah saya ini orang yang semangat banget, Pak. Iya kan? Apalagi Bapak Ibu yang saya kasihi, nggak ada namanya muka sales itu yang apa? Yang putus asa. Nggak ada, saudara. Semangat terus, saudara. Kenapa Bapak Ibu? Dia harus jualan terus gitu. Tapi mari kita belajar sama-sama untuk kita ini tidak mudah putus asa. Hujan mulai putus asa, ya kan? Gajian terlambat putus asa, ya enggak? Ya kan? Apa yang membuat keadaan kita ini membuat kita putus asa, saudara? Banyak hal. Tapi yang saya mau sampaikan, jangan sampai keadaan itu apa? Menghancurkan iman kita, saudara. Tapi mari belajar sama-sama. Bagaimana apa? Kita ini mengubah keadaan itu menjadi satu hal yang baik. Apapun itu, saudara. Dalam kondisi pada saat saya terjadi kontak, saudara, saya berkata, praise the Lord, puji Tuhan. Dan saat itu pun saya harus datang, saudara, untuk menemuin. Dan saya sampaikan, saya minta maaf karena saya lalai, saudara. Tetapi puji Tuhan, baru kemarin Bapak Ibu yang saya kasih, dia sampaikan, Pak Setiawan, ini yang harus saya ganti. Ini harus diganti, akhirnya saya sampaikan, oke Bu, terima kasih, saya akan transfer. Bapak Ibu yang saya kasih, dan dia sampaikan, wah ternyata jadi orang Kristen itu harus bertanggung jawab ya Pak. Yes, saya sampaikan itu Bapak Ibu. Saya memang udah save kontaknya, dan saya komunikasi, dia lihat apa yang saya juga kerjakan, status-status saya dia baca dan sebagainya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, jangan sampai keadaan itu menghancurkan dalam kehidupan kita, saudara. Apapun itu. Kalau pagi hari ini dalam keadaan kau baik, saudara, yes, nikmati dalam keadaanmu. Dan saya rindu ketika Bapak Ibu hadir di tempat ini, ketika Bapak Ibu memuji dan memuliakan nama Tuhan, ayo lepaskan roh kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, saudara. Karena banyak yang mengikat dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Banyak hal yang negatif yang masuk dalam hidup kita, saudara. Dan saatnya Bapak Ibu dan tempat ini untuk kita menerima hal yang baik. Yaitu firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita belajar sama-sama. Nama Kaleb itu juga memiliki sebuah arti, saudara. Dimana kalau firman Tuhan mengatakan bahwa Kaleb ini adalah orang yang percaya dan gagah berani, saudara. Itu adalah Kaleb. Mungkin Bapak Ibu kalau punya anak kedua, ketiga, keempat, atau kelima boleh kasih nama Kaleb, saudara. Iya.
Mungkin ada yang mau yang kelima. Oh Pak, saya belum. Satu aja juga belum, saudara. Saya sedang berdoa supaya Tuhan kerjakan di tahun 2026, saudara. Ya kan? Supaya ada generasi yang baru. Dan saya puji Tuhan melihat anak sekolah minggu juga ada jiwa yang baru, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, nama Kaleb next itu adalah gagah berani, saudara. Jadi Bapak Ibu, Kaleb dikenal adalah orang muda yang gagah berani. Dia menyelesaikan setiap apapun yang menjadi alang rintang dalam hidupnya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya teringat dengan salah satu film yang cukup terkenal. Kalau tidak salah, itu adalah Facing the Giant, saudara. Di mana pada saat itu film ini sangat terkenal, saudara. Di mana film ini menggambarkan sebuah tim sepak bola dalam sekolah SMA, Bapak Ibu. Di mana begitu banyak tantangan, yaitu pelatihnya dia bingung, saudara. Apa yang harus dia kerjakan? Dia ngomong kepada orang tuanya untuk anaknya bisa membantu di tim sepak bola sekolah. Akhirnya tidak mau. Dia harus cari kemana harus dia melangkah, saudara. Tapi ketika dia sudah kumpul satu tim, dia berlatih dan saat itu bertanding dia kalah. Dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan, saudara. Tapi suatu ketika dia diingatkan bahwa dia harus mengandalkan Tuhan. Dan seluruh tim, bahkan orang tua belajar untuk mengandalkan Tuhan dan berdoa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan membalikan hal yang luar biasa. Kekalahan menjadi kemenangan, saudara. Bapak Ibu, mungkin dalam kehidupan kita kadang-kadang kita ini melangkah sendiri. Kita nggak pernah melibatkan Tuhan. Dalam pekerjaanmu, dalam apapun itu, saudara. Tapi ingat Bapak Ibu, kalaupun kita kalah, sebenarnya ada rencana Tuhan untuk kita melihat bahwa apa? Bahwa Tuhanlah yang menyertai dalam kehidupan kita. Supaya kita melihat bahwa ada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Kalau sampai hari ini kita bisa survive, kita bisa melewati dalam setiap masalah dalam kehidupan kita, itu bukan karena kita. Tapi karena Tuhan yang menghantarkan kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu yang kasih, dalam Bilangan 14 ayat 24, dikatakan, saudara, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan menjadi apa? Miliknya. Saudara, saya akan balik kepada apa yang dikatakan dalam Bilangan, saudara. Disinilah Tuhan memberikan satu mandat pewahyuan yang luar biasa kepada Kaleb, karena lain jiwanya, saudara. Bapak Ibu, ini bukan kelainan jiwa, tetapi lain jiwanya, saudara. Kalau kelainan jiwa tentu berbeda. Tapi Kaleb dikenal adalah lain jiwa yang ada, saudara. Itu yang dilihat Allah, itulah yang dilihat Musa. Bagaimana apa? Kaleb dan Yosua pada satu anak muda yang usia 40 tahun. Itu diberikan satu perintah Untuk membawa bangsa Israel keluar, saudara. Bahkan sampai kepada tanah yang dijanjikan. Dan ini bukan hal yang mudah. Sehingga Kaleb itu dinamai sebagai orang yang gagah berani. Karena apa? Kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, mari kita belajar. Apa saja yang diteladankan oleh Kaleb, saudara? Hal yang pertama, Bapak Ibu, Kaleb selalu mengingat janji firman Allah. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau sampai hari ini kita boleh ada, itu bukan karena hebat dan kuatnya kita. Tapi semua karena kebaikan Tuhan. Karena rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita belajar bersama-sama, saudara. Bahwa selalu mengingat janji firman Allah. Kenapa firman Tuhan sampaikan? Harus kita mengajarkan firman itu kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Saat kapan, saudara? Saat mereka makan, mereka berjalan. Saat mereka ada di dalam perjalanan, mereka tidur, mereka bangun, ajarkan firman Tuhan itu secara berulang-ulang, saudara. Karena Bapak Ibu yang saya kasih, karena hanya firman Allah saja yang membuat kita ini tenang. Hanya firman saja yang membuat ada penghiburan, sukacita dalam kehidupan kita, saudara. Dan saya rindu, saudara, ini menjadi satu gaya hidup dalam kehidupan kita. Bukan karena berhasil, baru dia mengingat akan firman Tuhan. No. Tapi Kaleb pun sudah menjadi orang kepercayaannya Musa.
Karena Musa melihat bahwa ada satu yang lain dalam jiwa Kaleb. Yang dimana apa? Dia takut akan Tuhan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, untuk mengingat janji Tuhan, firman Allah itu hal yang mudah sebenarnya. Kita bisa kerjakan, saudara. Mungkin hari-hari ini kita bisa klik, ya kan, renungan. Itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita bisa membaca firman Tuhan menjadi satu rema dalam kehidupan kita, saudara. Tapi di tengah-tengah dunia hari-hari ini Bapak Ibu yang saya kasih, banyak orang lupa akan firman Tuhan. Banyak orang lupa. Karena yang dikejar adalah apa? Yang dikejar adalah prestasi, yang dikejar adalah hal yang apa? Fana, saudara. Tapi mari kembali pagi hari ini Tuhan ingatkan bahwa firman yang diucapkan Tuhan melalui Musa itu tidak pernah dilupakan, saudara. Ayo Bapak Ibu yang saya kasih, ayo sukakan hati Tuhan dengan kita mendengar firman Tuhan. Iman Kaleb itu tetap kokoh, saudara. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah masalah yang dihadapi. Dia harus memimpin orang-orang yang tua. Dia harus memimpin orang-orang yang harus dipimpinnya sampai kepada apa? Tanah perjanjian. Masuk ke Hebron, saudara. Tetapi Kaleb dengan imannya dan ada pengharapan yang luar biasa, saudara. Dan benar apa yang dikerjakan Kaleb. Dia bisa membawa dan membuktikan itu, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, hal yang kedua. Memiliki karakter Allah, saudara. Bapak Ibu, Dari 10 pengintai lainnya, ia mempercaya dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin hari-hari ini kita banyak orang-orang yang suka dengan apa? Dengan Tuhan. Suka memuji Tuhan. Suka memuliakan Tuhan. Tapi sejauh mana orang-orang yang suka memuji dan memuliakan nama Tuhan memiliki karakter Allah? Kaleb pada saat itu bukan mudah, saudara. Tapi sulit. Bagaimana banyak orang ngomongin hal yang positif, negatif. Tetapi hanya Kaleb yang ngomong sungguh-sungguh kepada Musa. Dengan segenap hatinya dia sampaikan bahwa apa? Kita akan masuk kepada tanah perjanjian atau Hebron, saudara. Ia tidak kompromi, saudara. Meskipun banyak orang menakut-nakutin dia, saudara. Bapak Ibu yang pernah takut dengan kondisi tempat yang kita pernah tinggalin, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, suatu ketika saya pernah tinggal di sebuah rumah. dan saat itu saya juga bersama dengan Jemaat. Dan saat itu ketika kita masuk rumah itu, dia berkata bahwa waduh, ini rumah serem banget, saudara. Ini pasti ada setannya. Bapak Ibu yang saya kasih, saya bilang begini, dalam nama Yesus. Pernah nggak Bapak Ibu melihat itu? Pernah ya? Ada nggak Bapak Ibu melihat hal yang negatif di sekitar kita, saudara? Banyak, saudara. Tetapi apakah kita harus bilang nih, iya, ada setannya di rumah? Gitu nggak Bapak Ibu? Enggak dong. Kita bilang nih, nggak ada namanya setan. Ya kan? Setan itu takut sama orang percaya. Apalagi kita yang nih, bener Pak, saya ini takut sama setan. Ya Tuhan, ya Yesus. Kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus. Kok kita takut sama setan, saudara? Bilang sama kanan kirimu, jangan takut sama setan. Iya kan? Mari kita belajar sama-sama, saudara. Kaleb dia tuh memiliki karakter Allah. Dia tidak kompromi. Bahkan banyak orang menakut-nakutin Kaleb, dia tetap percaya bahwa apa? Dia akan masuk kepada apa? Tanah perjanjian, saudara. Jadi kalau di antara kita, saudara, ada yang bilang dan menakut-nakuti dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki karakter Allah, saudara. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin 2024 dulu orang berkata, wah 2025 nggak ada cuan. Gelap perekonomian bangsa kita, saudara. Tapi puji Tuhan kita sudah melewati itu, saudara. Ya kan? 2025 sudah selesai, 2026 makin gelap lagi Pak Pendeta. Haleluya, saudara. Nggak ada namanya gelap, saudara.
tapi adalah rancangan ya dan amin dalam kehidupan kita, saudara. Yang diberkati katakan amin. Jadi yang punya usaha, yang punya karir ke depan, maupun apapun yang kau kerjakan, saudara, ayo lakukan dengan hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah takut dengan orang-orang yang selalu membicarakan hal yang negatif dalam kehidupan kita, saudara. Yang ketiga, saudara, dan yang terakhir, mempercayai pemeliharaan Allah. Kaleb mengakui kekuatannya masih sama dengan apa? Faktor pemeliharaan Tuhan dalam dirinya. Yes. Dia mempercayai bahwa Tuhan itu akan pelihara dia, saudara. Umur 40 tahun, bahkan sampai bertambahnya 40 tahun, dia tetap percaya bahwa dia dipelihara oleh Allah, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau Bapak Ibu perlu bukti pemeliharaan Tuhan, itu nyata, saudara. Kalau sampai hari ini kita bisa hadir, itu karena pemeliharaan Tuhan. Ya, berkati katakan amin. Kita bisa kuat, kita bisa sehat, kita bisa mendambakan segala sesuatu yang mungkin menjadi mimpi kita. Dan Tuhan jawab, itu bukan karena kita, saudara, tapi karena kebaikan Tuhan. Kemenangan Kaleb menjadi bukti bahwa pemeliharaan Allah nyata bagi Kaleb, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya percaya ketika Kaleb pada saat itu dia melakukan peperangan, dia mungkin adalah orang yang khawatir, saudara. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia harus ditempatkan di paling depan. Bagaimana orang-orang yang pada saat itu berbondong-bondong, dia akan sampaikan kepada Kaleb, gimana kita bisa mengalahkan orang-orang Hebron? Bagaimana kita bisa mengalahkan orang-orang yang gagah perkasa di sana? Bagaimana orang-orang itu bisa seperti apa? Goril besar yang akan menghancurkan kita, kita seperti belalang. Tapi Kaleb bilang, kita harus maju membawa apa? Nama Tuhan, saudara. Dia percaya bahwa Tuhan itu memeliharanya dan sampai menyelesaikan untuk dia mendudukin Hebron, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin hari-hari ini kita boleh kata kadang masalah itu nggak timbul atau tidak ada dalam kehidupan kita, saudara. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih, saya mau sampaikan bahwa masalah itu pasti ada dalam kehidupan kita, saudara. Karena Tuhan sampaikan bahwa dia akan menguji kita dan akan timbul seperti emas, saudara. Bahkan dalam Wahyu Tuhan katakan bahwa orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar, saudara. Dan hajaran Tuhan mungkin enak. Kenapa Tuhan sampaikan kita harus memanggul memakai kuk? Karena di situ ringan, saudara. Supaya kita bisa tahu bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Saya tidak melihat apa yang Bapak Ibu boleh kerjakan. Saya tidak melihat apa yang Bapak Ibu berikan. Tapi hal yang saya lihat, saudara, ketika Bapak Ibu boleh duduk tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Lagi Bapak Ibu yang saya kasih, mari belajar sama-sama pagi hari ini. Untuk kita boleh mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, saudara. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertaimu. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan, saudara. Bapak Ibu kasih, jangan takut. Bilang sama kanan kirimu, jangan takut. Sama siapa yang takut, saudara, melewati tahun ini? Jangan pernah takut, saudara. Mungkin orang bisnis bilang, aduh Pak, tahun ini nggak ada cuan. Seret cuannya, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, panitia Natal meskipun berat, saudara, tapi cuan juga, saudara. Terima kasih nih Pak Budiman ya, yang sudah memberikan kerupuk-kerupuknya, saudara. Cuan juga, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, itu mungkin kita nggak pernah lihat, saudara, bahwa Tuhan akan bukakan sedikit demi sedikit, saudara. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu itu nggak mau ngerjakan jual kerupuk, saudara, itu nggak akan pernah tahu bagaimana apa kita akan memperoleh hasilnya, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara.
Ayo kerjakan apa yang jadi bagianmu, dan Tuhan akan mengerjakan akan menjadi bagiannya saudara. Dan jangan pernah takut. Amin untuk firman Tuhan. Guna semua bagi berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita boleh angkat pujian ini bersama-sama. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Amin. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, amin, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ketika kami mengangkat pujian ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang selalu beserta dalam hidup kami, mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tidak menyerah dengan keadaan, untuk kami tidak menyerah dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kalau Kaleb Tuhan sertai, kami percaya Kau juga sertai buat setiap kami. Kami bersyukur kami boleh ada di penghujung tahun 2025. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Begitu banyak orang Tuhan mengalami kebangkrutan, banyak orang hilang arah. Tapi kami bersyukur pagi hari ini kami gak mengalami kekurangan, kami gak mengalami hal yang negatif dalam hidup kami, karena kami tahu bahwa Tuhan beserta dalam hidup kami. Amin. Kau yang membalut kami Tuhan pagi hari ini. Mungkin pagi hari ini kami menyerah, mungkin kami takut dengan hidup kami, tapi Tuhan yang jamah, Tuhan yang lawat kami Tuhan. Tegakkan bahwa setiap kaki-kaki kami yang lemah, tegakkan bahwa setiap kepala-kepala kami yang menunduk dengan keadaan, supaya kami kuat Tuhan. Bahwa ada penyertaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ada rencana-rencana Tuhan yang hebat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang memberkati buat firman Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Hamba-Mu percaya ada kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak pernah terbatas. Tuhan yang hadir, melawat, memberkati, memulihkan, menyembuhkan buat setiap kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan dan diingatkan kembali untuk tidak menyerah. Kita siapkan persembahan kita yang kedua. Dan yang bertugas kita memberi dengan sukacita.
Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega. Dan bernyanyi terus Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Untuk pengumuman yang bertugas silakan. Shalom, pengumuman Shalom Bapak Ibu, pengumuman sepekan Minggu 23 November 2025. Terima kasih kepada Pak Pendeta Setiawan, Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga, Pak. Happy birthday Ibu Dian 17 November, Ibu Leoni 18 November, dan Saudari Novi 22 November. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pelayan ibadah raya 30 November 2025. Worship leader 1 Bapak Daniel, singer 1 Bapak Ruli, singer 2 saya sendiri, singer 3 Bapak Michael, pemusik Saudari Jessica, Bapak Yoda, Bapak Yosia, dan Bapak Vincent. Usher dari keluarga Bapak Yohanes, pengumuman Bapak Edi, dan LCD Saudara Desi. EGC Liwetan, The Last Worship in 2025 di GB Shalom jam 11 siang 30 November 2025. Ini video untuk PGI remaja untuk tanggal 13 dan 14 Desember. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, puji Tuhan. Saya hari ini ada di Villa Wisma Pondok Remaja PGI Cisarua. Saya mengundang Bapak Ibu yang belum mendaftar kegiatan Retreat GB Shalom Titian Kencana tanggal 13-14. Kita boleh hadir bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita boleh menjadi bagian dalam kegiatan Natal GB Shalom Titian Kencana 2025. Segera daftar dan kita boleh bersama-sama memuji dan mulia nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Oke, daftar sekarang bagi yang belum ibadah retret dan Natal 13-14 Desember 2025 Wisma Pondok PGI Cisarua. Untuk barcode bisa di-scan langsung di WA grup GBI Shalom. Untuk yang daftar sudah 90 orang, harga tiket masuknya 200.000. Oke, nanti akan ada manusia malaikat untuk di tanggal 30 November dan 24 Desember. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, seperti tema khotbah kita, apa tema khotbah kita? Temanya lupa. Apa tema kita? Sikap
pantang menyerah. Ya. Pernahkah Bapak Ibu merasa, aduh kayaknya nyerah deh. Pernah nggak? Aduh nggak sanggup deh. Pernah nggak? Pernah, siapapun pernah, itu manusiawi. Nah jadi Bapak Ibu, kadang kita seperti itu. Tetapi di tengah-tengah keputusasaan kita, di tengah-tengah tidak sanggup kita, ketika kita mohon dan berdoa kepada Tuhan, apa yang aku harus perbuat? Tuhan berikan hikmat. Ya, jadi rasa mau menyerah pasti ada, tapi kita minta hikmat sama Tuhan, sehingga Tuhan berikan hikmat, kita terus maju dan maju terus dalam hal apapun. Ya, baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sama-sama, kita naikkan pujian. Shalom, shalom, damai Allah. Nanti yang berulang tahun maju ke muka, Ibu Leoni dan Noviana Soka. Pada akhir ibadah kami, segala puji dan hormat, syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, di mana yang hamba kasihi, yaitu Ibu Leoni dan Noviana Soka, Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi usianya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam perjalanan hidup Ibu Leoni, kalau boleh ada sampai dengan hari ini bukanlah suatu perjalanan yang mudah. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan dan masalah yang dihadapi di dalam perjalanan hidup ini. Tetapi kalau boleh berdiri di hadapan-Mu hari ini, mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, ini adalah suatu bukti bahwa Tuhan yang disembahnya, Tuhan yang dikenal di dalam Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkannya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan hidup, Tuhan tetap menuntunnya, sebab Engkau mengasihinya. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau akan terus menyertai perjalanan hidupnya. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan sukacita. Jadikan hidupnya terang di tengah-tengah keluarganya. Masa depannya, perjalanan hidupnya ke depan, Engkau sudah menunggu di luar sana. Engkau menuntun, menolong dan menyertainya. Engkau akan membawa kepada kemenangan di dalam perjalanan hidupnya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati sepanjang jalan hidupnya. Itu juga dengan Noviana Soka, Engkau juga telah menambahkan 1 tahun lagi usianya.
Tuhan, biarlah di masa remajanya ini, kiranya berada terus di dalam genggaman tangan Tuhan. Kau berikan hikmat, Kau berikan semangat di dalam belajar. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Sehingga Noviana Soka dapat menyelesaikan pendidikannya seperti yang sudah direncanakan di dalam kehidupannya. Begitu juga Tuhan, Kau berikan kesehatan dan kekuatan secara khusus bagi Noviana Soka. Tuhan, jadikan Noviana Soka seorang anak yang takut akan Tuhan, bahkan menghormati kedua orang tuanya, menjadi contoh, menjadi teladan di dalam hal ketaatannya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masa depan Noviana Soka berada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, akan menuntun Noviana Soka, akan menuntun, menyertai, akan terus berjalan dari keberhasilan menuju kepada keberhasilan. Terima kasih Bapa. Hamba mohon Tuhan berkati Ibu Leoni, Saudari Noviana Soka. Kiranya berkat Tuhan menyertainya di dalam sepanjang jalan hidupnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuhan lawat setiap jemaat yang hadir, apapun yang menjadi dalam pergumulan dalam hidupnya, Engkaulah jawaban, Engkaulah sumber pertolongan dan kekuatan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu. Biarlah sukacita Tuhan terus ada di tengah-tengah hidup rumah tangganya. Sehingga di dalam keluarga terjalin kasih yang indah. Karena di dalamnya saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu. Kasih Tuhan ada di tengah-tengah rumah tangganya. Yang memiliki usaha, Tuhan berkati usahanya. Tuhan berkati kedua belah tangannya ketika menjalankan roda usahanya. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai di dalam usahanya, sehingga di dalamnya nama Engkau diagungkan dan dimuliakan. Demikian juga yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Tuhan berikan hikmat, berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan juga dapat memberikan pertanggungan jawab. Terima kasih Bapak. Seluruh anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, Tuhan Engkau dampingi setiap anak-anak kami. Tuhan berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar, baik itu yang ada di kota Bekasi, di luar kota, dan juga yang ada di luar negeri. Secara khusus hamba mohon ya Tuhan, sertai semua anak-anak kami. Tuntun anak-anak kami sehingga dapat terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan. Bahkan anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Kiranya sukacita Tuhan itulah yang menjadi bagian di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih hamba-hambamu yang melayani pekerjaanmu. Tuhan berkati pelayanannya. Yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa. Tuhan, tiada pernah henti kami terus bawa bangsa kami Indonesia. Kiranya tangan penyertaan Tuhan terus terjadi bagi bangsa kami Indonesia. Kami rindu Tuhan, bangsa kami Indonesia
menjadi bangsa yang damai, bangsa yang tentram, bangsa yang peduli satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling menolong. Ini semua bisa terjadi bila Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Itulah sebabnya Tuhan, sertai bangsa kami. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Siang malam kami percaya Tuhan mendengar setiap seruan doa kami. Bagi para pemimpin bangsa kami Indonesia, Tuhan terus sertai, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Terlebih lagi Tuhan, berikan hati yang bijaksana di dalam mengelola bangsa kami yang besar ini. Sehingga dengan dikelola secara bijaksana, maka bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Apabila ada yang bepergian, kiranya tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya, dan sukacita Tuhan itulah yang menjadi bagian dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Pada kita telah selesai, Bapak Ibu bisa satu duduk sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Bapak Ibu sekalian, baru saja kita ibadah, kiranya ibadah kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan saya mengundang Bapak Ibu bisa menekan tombol like dan subscribe di channel ini, GB Shalom Titian Kencana. Tuhan Yesus memberkati.